Sobat semuanya, banyak sedikitnya formasi yang dibuka di Pemda kita itu nanti akan menjadi penentu utama kita akan diangkat menjadi P3K full time ataukah diangkat menjadi P3K part time. Nah, di sini kita tentunya teman-teman bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu? Pada video ini kita akan memberikan update informasi, yaitu terdapat 6 persamaan dan perbedaan antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, setelah teman-teman nanti mengetahuinya, kalian bisa berpikir nih mulai dari sekarang, nanti lebih suka mendaftar untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu ataukah ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Tentunya dari masing-masing kategori, baik itu penuh waktu maupun paruh waktu, di sini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kira-kira seperti apa persamaan dan perbedaan P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita melakukan pembahasan terkait tentang P3K paruh waktu dan penuh waktu persamaan perbedaannya, silakan teman-teman simak yaitu penjelasan dari Bapak Abbas Subagja dalam video singkat ini ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah teman-teman menyimaknya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenario-nya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi. Dari penjelasan yang baru saja kita dengarkan, maka di sini kita bisa mengkategorikan yaitu untuk yang pertama dulu, yaitu persamaannya. Nah, persamaan P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu itu kira-kira seperti apa? Nah, di sini kalau misalkan saya mencermati ya dari penjelasan yang tadi disampaikan dan membaca berbagai macam literatur yang dikeluarkan oleh pemerintah beberapa pekan terakhir, maka di sini untuk persamaannya ya, persamaan P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu itulah seperti ini. Yang pertama, antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu itu sama-sama merupakan produk penyelesaian dari tenaga non ASN. Seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk batas akhir diperbolehkannya honorer atau non ASN itulah sampai nanti 31 Desember 2024. Sehingga setelah tanggal tersebut maka tidak diperbolehkan lagi untuk status lain di instansi pemerintah selain PNS dengan P3K teman-teman. Jadi antara P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu, yang mana di sini dikategorikan dari teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN, ini adalah nanti sama-sama merupakan produk penyelesaian dari permasalahan tenaga non ASN teman-teman. Nah, seperti halnya di sini misalkan yaitu untuk simulasinya seperti halnya yang sudah kita bahas pada video sebelumnya yang kalian bisa cek di kartu video ini. Kita asumsikan misalkan yaitu penerimaan P3K di Kabupaten A misalkan. Nah, misalkan di sini untuk guru kelas itu jumlah formasi ada 20, kemudian pelamarnya ada 35, kemudian yang lulus seleksi administrasi ada 34, kemudian yang ikut seleksi kompetensi ini ada 34. Kita asumsikan yang satu ini tidak lulus seleksi administrasi misalkan. Nah, di sini sehingga kita bisa kerucutkan nih untuk jumlah peserta untuk seleksi P3K yang jabatan guru kelas yang jumlah formasinya 20 ini adalah 34. Nah, sehingga di sini yang lulus diangkat menjadi P3K full time ini adalah 20 ya, yaitu sesuai dengan jumlah formasi yang dibuka pada Pemda ini teman-teman. Nah, sehingga sisanya ini adalah yang jumlahnya 14 ini tetap diangkatnya namun menjadi P3K part time atau P3K yang paruh waktu ya. Jadi antara P3K full time maupun juga P3K part time ini adalah merupakan sama-sama produk dari penyelesaian tenaga non ASN 2024. Dan selanjutnya untuk berikutnya, nah di sini ini adalah untuk penyelesaian tenaga non ASN itu ada P3K full time dan juga P3K part time. Kemudian untuk yang kedua persamaannya, nah antara P3K full time dengan P3K part time ini sama-sama peserta seleksi P3K 2024. Nah, seperti yang disampaikan Kemenpan RB bahwasanya untuk bisa diangkat menjadi P3K part time ini teman-teman harus mengikuti seleksi di tahun 2024 ini, sehingga kalian bisa masuk database gitu ya.
Nah, jadi kalau misalkan kita nggak ikut seleksi, maka kita nggak bisa nih untuk diangkat menjadi P3K. Jadi solusi dari rencana untuk nanti honorer sudah nggak boleh lagi di tahun depan itu adalah semua harus diangkat di tahun 2024 nih. Solusinya adalah dengan diangkat menjadi P3K meskipun masih di part time ya. Namun di sini kalian harus ikut seleksi ya teman-teman. Jadi sama-sama peserta seleksi P3K 2024. Kemudian untuk yang ketiga yaitu sama-sama diangkat oleh PPK. Nah, jadi di sini seperti yang kita ketahui di sini yaitu sebagai langkah penyelesaian tenaga non-ASN. Jadi antara P3K penuh waktu dengan P3K paruh waktu ini adalah sama-sama diangkat oleh PPK. PPK itu siapa? Misalkan untuk di instansi daerah misalkan. Nah, kalau misalkan di levelnya kabupaten itu adalah PPK itu pejabat pembina kepegawaiannya siapa? Yaitu bupati ya. Kalau misalkan di Kota Madya itu adalah wali kota, kalau misalkan di provinsi itu adalah gubernur teman-teman. Jadi antara P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu ini sama-sama diangkat oleh PPK. Nah, kalau misalkan diangkat itu pastinya berdasarkan SK kan, surat keputusan, yaitu surat keputusan bupati, wali kota ataupun juga gubernur. Jadi sama-sama diangkat oleh PPK. Dan kemudian untuk yang keempat, jadi antara P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu itu sama-sama memiliki nomor induk P3K. Nah, di sini yaitu sama-sama memiliki nomor induk P3K secara nasional yang dikelola oleh BKN ya. Jadi dalam SK kita itu sudah ada NIP juga teman. Jadi SK-nya saya rasa sama ya, sama dengan SK dari teman-teman yang diangkat menjadi ASN P3K yang penuh waktu ya. Nah, inilah untuk 4 persamaan antara P3K penuh waktu dengan P3K yang paruh waktu, sehingga untuk permasalahan honorer di tahun ini akan tuntas. Dan di sini sepertinya seluruh honorer akan diangkat semua ya di tahun 2024 ini. Nah, sekarang setelah kita ini tuntas untuk mengetahui yaitu persamaan P3K penuh waktu dengan paruh waktu yang ada 4, yaitu sama-sama produk penyelesaian tenaga non-ASN, sama-sama peserta seleksi P3K 2024, sama-sama diangkat oleh PPK, sama-sama punya NIP. Sekarang kita ketahui nih untuk perbedaannya. Ini adalah untuk kabar gembiranya yang ini, kemudian kabar yang kurang gembiranya adalah nanti di bagian detail perbedaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu untuk perbedaan. Apa sih perbedaan P3K penuh waktu dengan P3K yang paruh waktu? Nah, di sini yang pertama itu adalah terkait tentang jam kerja, teman. Jadi jam kerja itu nanti nggak sama antara P3K penuh waktu dengan P3K yang paruh waktu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini yaitu P3K penuh waktu itu bekerja sesuai dengan jam kerja instansi ya. Jadi P3K yang penuh waktu itu jam kerjanya sesuai dengan jam kerja instansi pemerintah, dan ke jam kerja yaitu dari ASN seperti biasanya ya, yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan yang paruh waktu itu adalah kurang dari jam kerja instansi dan juga jam kerja pegawai ASN. Katakanlah misalkan di daerah saya itu adalah untuk ASN itu bekerja sekarang itu 5 hari kerja ya, yang di sekolah misalkan sebagai seorang guru misalkan. Nah, itu jam kerjanya itu sekarang itu hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, ada 5 hari kerja. Nah, jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Kalau daerah kami itu adalah jam 7 atau setengah 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau misalkan P3K yang penuh waktu itu adalah dari awal sampai jam 3 sore itu wajib teman-teman. Kalau misalkan yang paruh waktu tentunya misalkan saya hanya mengajar PJOK misalkan itu selesai jam 11 ya, itu diperbolehkan pulang ya. Nah, itulah sebagai contohnya untuk ketentuan jam kerja antara penuh waktu dan juga paruh waktu. Dan kemudian yang kedua, ini tentunya perbedaan yang sangat signifikan ya. Nah, yaitu terkait tentang penerimaan gaji. Nah, terkait tentang penerimaan gaji, nah di sini untuk yang P3K penuh waktu itu tentunya gajinya itu sesuai dengan ketentuan teman-teman. Yaitu kalau misalkan di sini yang terbaru ini kan setelah kenaikan ya. Misalkan di sini untuk P3K yang penuh waktu itu misalkan ijazah saya adalah S1 ya. Maka saya masuk di golongan 9 nih. Jadi untuk per bulannya gaji pokok itu adalah di sini Rp3.203.600. Masih nanti ada tunjangan-tunjangan dan lain sebagainya. Kemudian ada tunjangan sertifikasi dan lain sebagainya. Jadi perbedaan yang kedua adalah di bagian penerimaan gaji. Kalau misalkan P3K penuh waktu mengacu pada Perpres terbaru terkait tentang gaji, yaitu gaji minimal 3.200.000 ini. Kemudian untuk
yang di sini gaji yang P3K paruh waktu ini, kalau misalkan kita dapat info terbaru dari audiensi dengan Kemenpar RB, itulah untuk skema gaji dan gaji P3K paruh waktu ini masih diatur oleh Kemenpar RB dan sepertinya nanti akan tertuang dalam RPP manajemen ASN ya, sebagai PP turunan dari Undang-Undang ASN teman-teman. Namun kalau misalkan kita cuplik, yaitu informasi dari Bapak Abbas Subagja ketika menjelaskan materi terkait tentang perbedaan P3K penuh waktu dan paruh waktu, untuk gajinya ini sama, yaitu kita dapat SK, dapat NIP, namun gajinya masih sama dengan yang diterima selama ini per bulannya. Katakanlah misalkan saya seorang guru SMK ya, saya seorang guru SMK, itu gaji per bulan adalah 1 juta. Maka ketika saya diangkat menjadi P3K yang paruh waktu, maka gaji saya ini masih di sini, masih 1 juta ini, masih sama dengan yang diterima biasanya. Itu nanti tertera akan di SK teman, itu perbedaannya ya.